Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Penguji, Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah, dan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan Pegawai Swasta Don Bosco Waliba, dan yang kami kasihi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Pemanfaatan Limbah Serbuk Teh Celup sebagai Media Tanam Alternatif Bibit Tanaman Sawi Pakcoy Brasija Rapa L. Namun sebelum itu terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Perkara Namura, pembicara pertama. Saya Maria Gemaga Ganesesa selaku pembicara kedua. Saya akan tulis sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada pembicara pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, latar belakang. Hal yang melatar belakangi kami memilih judul ini. Yang pertama, setiap tahun terjadi peningkatan produksi teh di Indonesia, maka secara tidak langsung terjadi peningkatan limbah ampas teh. Limbah teh yang dapat menimbulkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, serbuk teh masih mengandung nutrisi seperti tembaga, kalium, fosfor, magnesium, dan kalsium yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, sebagai solusi alternatif terhadap lahan pertanian yang terbatas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian kami berfokus pada proses pembuatan media tanam dari limbah serbuk teh dan menganalisis pengaruh terhadap bibit tanaman sawi pakcoy, serta membandingkannya dengan media tanam konvensional. Hal ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatannya dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap bibit tanaman pakcoy. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Untuk tinjauan pustaka lampirkan dalam halaman 5 sampai halaman 12. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya di bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode yang kami gunakan dalam penelitian ini berupa metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen untuk menganalisis pengaruh media tanam serbuk teh celup terhadap pertumbuhan tanaman bibit sawi pakcoy dan dibandingkan dengan media tanam konvensional. Yang kedua, untuk objek penelitian yang merupakan fokus utama dan pusat perhatian untuk dicari jawaban atau solusinya dalam proses ilmiah ini. Dalam penelitian kami, objek penelitiannya berupa bibit sawi pakcoy. Yang berikut data dan sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, warna daun, dan kondisi batang. Sedangkan untuk sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan dan pengukuran, dan sumber data sekunder yang didapat melalui jurnal dan artikel ilmiah tentang pertumbuhan tanaman sawi pakcoy, kandungan nutrisi dalam limbah serbuk teh celup, dan media tanam alternatif. Yang berikut instrumen penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, lembar observasi sebagai media pencatatan hasil pengamatan. Yang kedua, dokumentasi yang berguna untuk mengumpulkan data berupa foto. Dan yang berikut, alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data secara akurat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan observasi secara langsung. Dalam metode eksperimen, peneliti melakukan perlakuan yang berbeda pada media tanam berupa yang pertama, P0 untuk tanah dan P1 untuk serbuk
Metode teknik pengumpulan data yang kedua yaitu observasi. Data yang dikumpulkan didapat melalui pengamatan secara langsung berkaitan dengan kondisi tumbuhan, antara lain warna daun, jumlah daun, dan kondisi batang. Selain itu, ada juga teknik pengukuran yang digunakan untuk mengukur tinggi tanaman setiap 2 hari sekali. Yang berikut teknik pengolahan data. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan bibit tanaman serai pakcoy yang ditanam dalam 2 media tanam yang berbeda, dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai rata-rata tinggi tanaman dengan menggunakan rumus nilai rata-rata. Selanjutnya, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk tabel agar dapat mengorganisir data secara sesuai kategori dan untuk mempermudah perbandingan. Selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk memberi gambaran yang lebih detail dari tabel yang telah didapat. Yang berikut prosedur penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahapan persiapan. Dalam tahapan ini, peneliti menentukan topik yang akan diangkat, menelusuri sumber pustaka dan penelitian sebelumnya, menyusun rancangan penelitian, dan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan ini, peneliti mulai membuat media tanam, menanam tanaman sawi pakcoy, lalu melakukan pengamatan secara berkala. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian. Dalam tahapan ini, peneliti mengolah data yang telah diperoleh, lalu menarik kesimpulan dan menyusunnya dalam laporan. Yang berikut bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh yang pertama adalah proses pembuatan media tanam dari serbuk teh celup. Cara pembuatannya yang pertama, penyiapan alat dan bahan. Yang kedua, mengumpulkan semua teh celup, lalu selanjutnya disaring dengan air untuk mengurangi kadar pH. Setelah disaring, serbuk teh celup dijemur selama kurang lebih 2 hari untuk mengurangi kadar air dan mencegah pembusukan. Setelah kering, serbuk teh celup siap digunakan dengan dimasukkan ke dalam polybag. Yang kedua, pengamatan berkaitan dengan pengaruhnya terhadap media tanam, terhadap tanaman sawi pakcoy. Pada pengamatan pertama, tanaman sawi pakcoy yang ditanam pada media tanam dengan jumlah tanaman ditanam pada 5 polybag, dan berdasarkan hasil pengamatan, semua tanaman sawi pakcoy semuanya tumbuh dengan rata-rata tingginya 2,32 cm, dengan ciri-ciri fisiknya daunnya berwarna kekuningan, berjumlah 2 lembar atau disebut daun kotiledon, dan batangnya terlihat kurus. Sedangkan untuk media serbuk teh yang ditanam pada 5 polybag, yang ditunggu baru yang ada di polybag pertama dengan rata-rata tingginya 0,4 cm, dengan ciri-ciri fisiknya daunnya berwarna kekuningan, dan akan tetapi batangnya belum kelihatan karena masih dalam proses pertumbuhan awal. Di pengamatan kedua, media tanah tanaman sawi pakcoy yang ditanam pada media tanah semakin menunjukkan pertumbuhan tinggi yang menonjol dengan nilai rata-rata 3,02 cm, dengan ciri-ciri fisik daunnya masih berwarna kekuningan, berjumlah 2 lembar, dan batangnya yang masih kurus. Sedangkan untuk media serbuk teh, jumlah tanaman sawi pakcoy yang tumbuh masih 3 polybag yang tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 0,32 cm, dengan ciri-ciri fisik daunnya yang berwarna hijauan, berjumlah 2 lembar, dan batang yang berisi. Di pengamatan ketiga, tanaman yang ditanam pada media tanah menunjukkan pertumbuhan tinggi yang semakin tinggi dengan rata-rata pertumbuhan 3,96, dengan ciri-ciri fisik daun yang sudah mulai menghijau, masih berjumlah 2 lembar atau daun kotiledon, dan batangnya yang masih kurus. Sedangkan tanaman yang ditanam pada media serbuk teh juga semakin tinggi dengan rata-rata pertumbuhan 1,68 cm, dengan ciri-ciri fisik daun berwarna hijauan, berjumlah 2 lembar, dan batang yang berisi. Poin yang kedua, pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat adanya perbedaan tinggi tanaman yang ditanam pada 2 media tanam yang berbeda.
pada media tanam serbuk teh menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman sawi pakcoy lebih lambat dan lebih pendek dibandingkan dengan tanaman sawi pakcoy yang ditanam pada media tanam. Namun berdasarkan pengamatan terhadap kondisi fisik, tanaman yang tumbuh pada media serbuk teh terlihat lebih sehat dan lebih hijau, sedangkan tanaman yang tumbuh pada media tanam konvensional terlihat kekuningan dan tidak segar. Perbedaan kondisi fisik ini diduga dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan ketersediaan unsur hara pada masing-masing media tanam. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa media tanam konvensional menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman sawi yang cepat, namun untuk kondisi tanaman pada media tanam serbuk teh lebih menonjol pada kondisi tanaman yang lebih segar meskipun pertumbuhan tingginya lebih lambat. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara ketiga untuk menyimpulkan dan memberi saran terkait dengan karya tulis ilmiah ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa media tanam serbuk teh dapat dijadikan sebagai media tanam alternatif karena sawi pakcoy yang ditanam pada media serbuk teh menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan sawi pakcoy yang ditanam di media tanam. Selanjutnya, kami sarankan agar dalam penelitian selanjutnya menyesuaikan dengan kondisi cuaca dengan waktu pengamatan yang lama agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk tim kelompok presentasi kelompok 8. Dipersilakan untuk tim penguji waktu 10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah diberikan. Yang pertama, Provisia untuk hari pertiga sudah menyelesaikan dan mempresentasikan karya ilmiah pada hari ini. Ada dua catatan kecil sebelum pertanyaan. Yang pertama, penutup itu dalam bentuk ilmiah. Maaf. Di penomoran ya, penomoran. Contoh di bab 1 itu di rumusan masalah satu titik 2. Berarti rumusan masalah pertama 1 itu disambung 121 122. Jadi seolah-olah baru. Jadi 1 2 begitu terus. Yang berikut judul dengan pembahasan. Kalau dari judul di sini, pemanfaatan limbah serbuk teh sebagai media tanam alternatif bibit tanaman sawi pakcoy ya. Nah, pakcoy atau pakcoy itu dengan nama latinnya itu. Kalau dari judul ini saya lihat di pembahasan itu, di pembahasan dan juga penutup itu lebih pada perbandingan antara limbah serbuk teh sebagai media tanam dengan tanah konvensional ya, tanah asli. Jadi perbandingan lebih banyak pembahasannya. Jadi saya kalau perlu pikiran Pak Guru itu kalau di depan judulnya itu dirubah analisis perbandingan antara itu kalau itu tepat, dia agak sejalan dengan pembahasan dan penutup. Karena di depan itu semata-mata lembah serbuk teh saja sebagai media, tanpa tanahnya di sini dong. Nah, jadi saya berpikir tadi saya baca itu berarti adik-adik hanya mengulas soal media limbah serbuk teh ini saja tanpa tanah, karena dia sebagai alternatif pengganti tanah kalau dipahami ya, alternatif. Jadi tanah tidak usah lagi kamu fokus untuk melihat keunggulan dari serbuk teh itu saja, tapi di sana lebih pada perbandingan. Maka saya mengusulkan judul itu diubah sedikit rumusannya supaya dia connect dengan
rumusan masalah dan tujuan sampai di pembahasan. Atau kamu pilih mau rubah tetap judul tetap tapi kamu rubah pembahasan? Mana yang lebih sulit? Oke, yang kedua, catatan yang kedua, lihat rumusan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan media tanam menggunakan limbah serbuk T. Lalu kita sandingkan dengan tujuan. Tujuan yang pertama juga. Tujuan penelitian dapat mengetahui proses pembuatan tanah. Memang dua kata ini antara cara dan proses mirip-mirip, tetapi maknanya itu beda. Ada pembeda sendiri. Kalau cara berarti yang mau dicapai itu metode atau teknik apa yang digunakan. Kalau cara ya, menggunakan kata cara. Maka Pak mengusulkan itu pakai kata proses. Sehingga di tujuan itu bisa saja tetap menggunakan kata proses atau saja diganti dengan kata tahapan-tahapan. Bisa ya? Itu satu dua catatan. Yang berikut pertanyaan kecil saja. Kalau Pak perhatikan di pengamatan hari pertama, hari kedua dan sebagainya itu, coba buka halaman 24. Di pengamatan ketiga, hari ke-6 setelah penanaman. Lihat di tabel itu Pak sedikit bertanya-tanya sejak tadi malam saya baca. Nomor 1 penomoran, lalu tabel 2 itu polybag, tabel kolom 3 media serbuk, tabel kolom 4 media tanam konvensional. Pertanyaannya, mengapa polybag 1, 2 dan seterusnya sampai 5 itu di media serbuk T itu tingginya berbeda, padahal diperlakukan sama. Artinya media serbuk T sama itu ya. Mungkin diperlakukan, nanti beri penjelasan sedikit. Apakah diperlakukan sama atau berbeda? Kalau sama berarti dia punya tingginya harus sama. Saya berpikir mungkin perlakuannya beda atau bagaimana sehingga polybag 1 2,5, polybag 2 1,3, polybag 6 0,6. Coba lihat di media serbuk T dulu, jangan bandingkan dengan media tanah konvensional di sebelah. Kamu lihat yang polybagnya itu, 5 polybagnya kok beda panjangnya itu, sentimeternya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga beberapa catatan kecil sebelumnya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Jadi perbedaan tinggi tanaman yang ditanam pada media serbuk T ini sejak awal penelitian memang kami kurang menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi pada pengamatan pertama, tanaman yang tumbuh di media yang kami tanam pada media serbuk T ini, yang tumbuh itu cuma 1 polybag saja untuk pengamatan pertama. Jadi secara tidak langsung untuk pengamatan kedua dan ketiga sudah otomatis datanya sudah berbeda karena ada yang tumbuh terlebih dahulu, ada yang tumbuh kemudian. Tapi sebagai penekanan saja, perlakuannya tetap yang kami berikan tetap sama. Cuma mungkin karena awal masa setelah kami tanam, kalau tidak salah kurang lebih 3 hari itu hujan terus. Jadi mungkin intensitas cahaya yang diterima itu mungkin kurang. Jadi membuat tanaman itu ada yang tumbuh terlebih dahulu, ada yang tumbuh kemudian, sehingga berpengaruh pada pengamatan yang dilakukan kemudian. Terima kasih, mungkin itu saja. Berarti setiap polybag ini ditanam di waktu yang berbeda ya? Tidak Pak, di waktu yang sama. Waktu yang sama semua? Ya. Tetapi tadi pengaruh cuaca tadi Ya, ditempatkan di posisi sama semua? Iya, sama-sama. Kalau posisi sama semua, kecuali misalnya satu dalam ruangan tidak kena cahaya matahari, satu di luar, maka bisa mempengaruhi masa pertumbuhan. Kalau posisi sama semua, kalau posisi berbeda ya, posisi berbeda maka tabel ini benar, Pak membenarkan. Posisi berbeda.
Tapi kalau posisi sama semua, misalnya mereka semua di luar, maka cuaca mereka dapat cuaca semua sama. Mengerti toh? Mengerti Pak. Tapi sudah kami tekankan pada hasil penelitian bahwa adanya perbedaan ini karena bisa jadi karena dipengaruhi oleh unsur hara yang berbeda pada setiap media tanam. Oh berarti Kandungan unsur hara yang dimaksud. kandungan dari serbuk teh misalnya satu polybag serbuk teh lebih banyak satu, atau ampasnya minggu lalu punya, polybag kedua ampasnya minggu ini punya, macam begitu, itu bisa mempengaruhi atau bagaimana? Bisa mempengaruhi Pak, karena serbuk teh yang kami siapkan di pertama itu masih kurang, hanya cukup untuk 2 polybag saja karena kami butuh 5 polybag. Terus mungkin karena yang pertama itu kami sudah keringkan secara lebih kering sekali, akhirnya mungkin berpengaruh pada pertumbuhannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya hanya membandingkan saya yang punya bibit di sana itu kan, sawit juga Pak Coy, tapi kita menggunakan variabelnya atau bahannya itu dari kulit telur, ya. Nah, sama-sama menggunakan tempat dan ruang yang sama dan pencahayaannya juga kurang. Namun perhatikan tuh tingginya semuanya hampir sama. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik karena variabel itu hanya menggunakan hanya teh saja toh. Nah, pasti apalagi tempatnya tempat yang sama, ya kan? Cahayanya juga sama, ya. Intensitas penerimaan cahayanya sama. Pasti ini. Ya, coba diperhatikan kembali ya. Kalau nanti suatu ketika akan membuat. Oke. Baik, yang kedua, yang pertama yang mau soroti yaitu sistematika penulisan. Ya. Yang pertama dari abstrak. Abstraknya tadi di situ ditulis di metodemu metode di abstrak tertulis metode eksperimen. Ya, harus lengkap ya. Metode kuantitatif dengan pendekatan ya jangan dibuat begitu, nanti orang tidak ada metode eksperimen ya. Kemudian di daftar isi itu semuanya ada subbab, sedangkan di penulisan lain-lainnya ada subbab. Tahu subbab 2.1.2.1 dan sebagainya ya, itu yang harus koreksi. Ya, sama dengan Pak Romi bilang tadi itu ada dalam bentuk pertanyaan tapi kau buat jadi subbab. Jadi harus mengerti arti penomoran subbab. Ya. Oke, kemudian penulisannya perhatikan titik, koma, banyak sekali di sini ya yang harus diubah dari ujung sampai habis. Ya. Oke, itu nanti diperhatikan. Kemudian pertanyaan dari Miss. Oke, pertanyaan pertama tadi katanya bahwa limbah limbah serbuk teh itu sangat berbahaya untuk lingkungan. Ya betul? Iya. Tapi itu kalau di skala besar, betul ya. Tapi kalau seandainya itu di skala seperti polybag tersebut, apakah ada kelebihannya, ada keuntungan sehingga kelebihan atau kerugian, ya, sehingga bisa ada yang mengarah terhadap bahayanya terhadap lingkungan. Silakan. Baik, terima kasih untuk beberapa catatan dan juga pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawabnya. Jadi serbuk teh ini cenderung memiliki kadar keasaman yang tinggi. Jadi kalau misalnya tidak diolah dengan baik, pasti kadar keasamannya itu akan berpengaruh kepada lingkungan yang akan tempat serbuk teh itu dibuang kalau misalnya tidak dilakukan pengolahan yang baik. Tetapi untuk serbuk teh yang kami gunakan sebelum dimasukkan ke dalam polybag sebagai media tanah, kami terlebih dahulu menyaringnya dengan air supaya kadar pH-nya juga berkurang. Jadi itu secara tidak langsung sudah mengurangi kadar pH-nya yang tentunya akan berbahaya bagi tanaman tersebut. Itu yang untuk kekurangannya ya. Kalau kelebihannya kira-kira apa? Kalau skala kecil hanya untuk mengukur mengarah kepada tinggi dan daun dan sebagainya.
Ya, untuk kelebihannya kalau dilihat dari hasil pengamatan memang saya bakcoy yang ditanam di media serbuk memang dia lebih lambat pertumbuhannya, tetapi untuk secara kondisi fisiknya saya pikir ini bisa menjadi suatu inovasi, suatu hal yang kita bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena berdasarkan hasil pengamatan kondisi fisik tumbuhannya itu terlihat lebih baik, lebih menonjol dibandingkan yang ditanam dari media tanah saja. Baik, ya. Nah, betul yang kau bilang. Tapi di sini saya mau tanya lagi. Di dalam tulisanmu dikatakan pertumbuhan Pak Coy yang ditanam di media serbuk teh walaupun terjadi lebih lambat, namun warna daunnya cerah, batangnya ini dan hasilnya sehat atau baik, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda menginterpretasikan data jika pertumbuhan bibit pada media serbuk teh lebih lambat tetapi lebih sehat dibanding dengan media konvensional? Bagaimana Anda menginterpretasikan data tersebut? Kamu katakan di situ bahwa bibitnya pada mulanya yang lebih lambat ya menggunakan media, namun dia sehat dibandingkan dengan yang konvensional. Silakan dijelaskan bagaimana Ade menginterpretasikan data itu ya terhadap serbuk teh tadi ya yang kamu katakan dia pertumbuhannya lebih lambat daripada yang konvensional ya, namun yang di serbuk teh itu lebih sehat daripada yang di konvensional. Baik, terima kasih Miss. Jadi kalau berkaitan dengan waktu pertumbuhan memang dia lebih lambat karena diduga secara dugaan kami itu bibit tanamannya itu masih menyesuaikan dengan kondisi media tanamnya. Terus untuk berkaitan dengan pernyataan berkaitan dengan sehat tidak sehatnya itu perbedaan warna itu dapat berkaitan dengan kondisi lingkungan juga dan juga ketersediaan unsur hara yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu. Baik, ya, cukup ya pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Oke, baik.